Hi guys, welcome to my channel. Yay! Akhirnya aku melaunchingkan YouTube channel aku. Yes, padahal udah aku buat channel ini dari tahun berapa, tahu nggak? Dari tahun 2016. Tapi berhubung di tahun 2016 itu aku baru setahun menjadi mami, ya. Jadi lagi sibuk-sibuknya ngurusin baby aku yang baru launching setahun. Dan akhirnya ini channel terdiam sampai 2020 dan sekarang aku baru mau eksis di YouTube. It's okay, yang penting banyak banget harapan aku lewat channel YouTube ini. Aku pengen banget share apa aja yang bisa aku bagikan, pastinya yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Awal BB aku ceritanya dulu pas lagi hamil, aku itu pernah punya bobot badan sampai hampir 80 kg. Misalkan, yes, aku pernah di bobot segitu. Sebelumnya aku gadis itu 45-50, bodinya body girl, guys. Tapi semenjak aku hamil dan mulai launching baby, maka disitulah awal mula aku mulai melebar ke samping, guys. Oke guys, gak usah panjang lebar lagi ya, kita openingnya langsung aja. Di video pertama aku ini aku pengen banget berbagi manfaat juga tips-tips diet sehat ala aku Meirisa, maminya Tel Aviv ya. Jadi kalian kudu simak ya, biar perlu dicatat, siapin idol, digaris bawahin poin-poin penting. Ya guys, apa aja yang sudah aku buat selama kurang lebih 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan lah, sampai aku bisa mendapatkan bebek yang menurut aku lumayan dibandingkan sebelumnya ya. Oke, disimak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip guys, karena kamu nggak bakalan bisa nyimak ya apa aja ceritanya dan juga manfaat-manfaat juga tips-tipsnya dengan benar. Oke, stay tune. Jangan lupa di subscribe dulu, terus klik tanda lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik aku berikutnya. Oh my god! Wow! Jadi setelah babyku berusia 2 tahun, 2,5 tahun, itu aku udah mulai mikir keras bagaimana caranya aku harus menurunkan berat badan aku ini. Tidaknya nggak suspek banget, tapi aduh tolonglah aku berat badannya nggak sejalan sampai 68. Nah dari situ mulailah aku berusaha keras beli berbagai produk. Percaya ya, aku tuh udah coba berbagai produk guys. Banyak banget produk, dari pil, dari minuman-minuman nutrisi yang dijual, terus udah ikut juga diet-diet yang apa sih, macam-macam deh pokoknya, diet ala-ala yang dari online, dari pokoknya banyak aku coba, denger dari orang yang ini bagus aku ikut, dan berbulan-bulan bahkan bertahun aku coba semua itu. Menurut aku hasilnya nihil. Diet yang sehat itu adalah keseimbangan energi. Jadi apa aja yang harus kita makan untuk memenuhi nutrisi tubuh kita? Ya makanan yang lengkap seperti nasi atau karbohidrat ya, bisa dari umbi-umbian juga ya, kemudian sayur-sayuran atau serat, kemudian protein ya, proteinnya dari daging, tempe, tahu. Dagingnya bisa ayam, ikan, telur, segala macam banyak ya. Jadi memang menu lengkap. Ya dulu aku pernah juga ikut diet yang ala-ala no karbo. Tapi ternyata aku lemes banget sampai sakit tipes.
Ya, jadi guys, langkah pertama yang aku buat selama kurang lebih 2 bulan ini, yang paling menonjol banget dari perubahan hidup aku adalah mengatur kembali pola makan. Pola makan aku yang sebelumnya itu emang bener-bener jauh dari kata sehat, dalam arti aku apa aja masih dimakan. Kemudian suka banget minum minuman yang manis-manis, makanan yang manis-manis, pokoknya yang enak-enak deh semuanya itu. Ya semua orang pasti suka ya, termasuk aku. Dan itu nggak bisa lepas dari hidup aku selama ini. Di sini aku pengen ngasih informasi ke teman-teman bahwa pola makan itu yang paling utama dalam proses diet. Karbo itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dibutuhkan untuk memberikan energi, kemudian bisa membantu pembakaran lemak ya. Makan pagi itu biasanya paling aku kalau udah masak lebih cepat, aku udah makannya sarapan hanya sayur dan ikan, atau ya pokoknya lauk dan pauknya ya. Atau kalau enggak, biasanya aku hanya minum susu low fat ya, setengah gelas, atau susu beruang atau bir brand itu. Minum air putih yang banyak banget ya, disarankan seperti yang normalnya itu kan 3 liter ya, atau setara 8 gelas dalam sehari. Tapi aku kadang lebih sih dari 8 gelas. It's okay. Itu untuk melancarkan BAB kita. Jadi untuk membersihkan juga, mendetoks ya. Air putih itu sangat sehat, bahkan dia terlihat sederhana tapi dia mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Jadi hiduplah harus seperti air putih, terlihat sederhana tapi memberikan manfaat yang luar biasa. Dan kebiasaan yang di luar juga dari kehidupan aku selama ini adalah olahraga guys. Oh my god, aku percaya gak sih, aku itu orang yang paling benci ya sama yang namanya olahraga. Kalau kamu benci, aku di atas bencinya lagi. Damn! Jadi kalau kita menjalani diet, walaupun makannya bener-bener yang udah steril, tapi kalau nggak diimbangi dengan olahraga juga rasanya masih belum cukup ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu tipe badan kita itu masuk kategori apa. Karena masing-masing tipe badan juga mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda ya. Jadi kayak aku ini kan meso, jadi ada tiga tipe badan manusia. Jadi yang pertama itu ectomorph, kemudian mesomorph, kemudian yang ketiga endomorph. Nah, ketiga tipe atau jenis badan itu kayak gimana aja, nanti coba di browsing, atau nanti kalau sempat aku buatkan video lagi ya, cerita-cerita sedikit tentang teori-teori itu. Tapi kalau aku di sini, aku itu tipe badannya mesomorph. Mesomorph itu apa? Jadi tengah-tengah di antara ecto dan endo. Nah, meso itu yang gak kurus tapi gak gemuk banget, jadi sedang-sedang aja. Dan tipe badan ini paling gampang gemuk banget dan mudah juga untuk langsing. Tapi tergantung juga caranya, niatnya juga. Tapi aku termasuk tipe badan mesomorph. Nah, jadi teman-teman termasuk tipe badan yang mana? Ya perlu ditinjau lebih lanjut lagi ya guys. Makanya stay tune terus video-video aku ya guys. Oke guys, jadi tips diet ala Merisa yang pertama adalah ubah mindset arti diet ya. Maksudnya apa? Jadi sebagian orang itu masih beranggapan bahwa diet itu terlalu menyiksa diri. Lu diet ngapain? Ntar juga lu bakal gemuk-gemuk lagi. Atau diet itu aduh membosankan sekali karena makannya itu-itu aja, rebus-rebusan aja. Padahal sih yang nggak se-ekstrim itu juga. Tergantung kamu udah paham atau belum cara pengolahan makanan yang benar, yang bisa bikin diet kamu lebih asik. Jadi nggak bosan gitu loh.
Jadi diet itu nggak menyiksa diri, tapi diet adalah pengaturan kembali atau reset pola makan kamu. Jadi dari yang nggak sehat menjadi sehat. Dan yang kedua adalah jangan diet yang berlebihan, alay, yang ala-ala nggak makan karbo, atau ya diet-diet yang harus makan telur aja, atau apalah diet yang aneh-aneh. No, diet nggak seheboh itu ya. Hai. Oke. Diet itu nggak begitu. Diet sehat adalah diet yang seimbang energinya. Jadi yang kita makan adalah menu lengkap, ada karbo, ada serat, ada protein, dan mineral-mineral lainnya yang memang bernutrisi baik untuk tubuh kita. Dan tips yang ketiga adalah selalu memperbaiki kesalahan. Maksudnya apa? Ya gini, kalau kita lagi ke mall, lagi kondangan, atau kita lagi berlibur, biasanya kan agak susah ya mengendalikan nafsu makan kita, atau mungkin lagi nggak sempat workout atau apalah. Nah, di situ kita harus secepatnya memperbaiki kesalahan kita. Jadi misalnya kalau lagi liburan seminggu, ya lagi nakal-nakalnya makan apa aja, ya udah please, hanya cukup dalam waktu seminggu saat liburan itu aja. Atau misalnya kita lagi ke mall, lagi ada bazar atau apalah kuliner, wisata kuliner apa gitu, ya udah please, untuk sehari itu aja. Jangan berkelanjutan, jangan nafsu makannya kebablasan lagi. Jadi cukup sehari itu aja, udah besok harus lurus lagi, jalan lagi di jalan yang bener gitu loh. Jadi harus selalu sadar, gak boleh lagi serong kanan serong kiri, bakal hancur lagi. Dan tips keempat tips keempatnya adalah rutin berolahraga. Harus rutin berolahraga guys, nggak bisa enggak. Kamu mau diet tanpa olahraga itu bullshit banget, bener. Aku udah ngerasain itu. Jadi aku cuma mau bilang, please sempatin waktu paling sedikit 20 menit dan paling lama sejam dalam sehari. Kalau kamu nggak bisa setiap harinya, ya udah seminggu 2-3 kali dalam seminggu itu juga udah oke. Ya minimal jantung kita tetap dilatih, otot-otot kita selalu rutin dilatih dalam seminggu. Kalau aku sih nggak tahu deh, sepertinya udah mulai jadi habit ya. Kenapa harus berolahraga sih? Emang nggak bisa diet tanpa olahraga? Ya bisa aja turun, pasti turun. Tapi itu prosesnya sangat lama. Kamu nggak bisa bangun otot, nggak bisa menguatkan otot kamu, jantung kamu. Dan kamu harus tahu, olahraga itu sangat cepat membantu membakar lemak dalam tubuh kita, ya. Jadi banyak sih sebenarnya manfaat olahraga itu. Selain membantu pembakaran lemak dalam tubuh kita, yang kedua menguatkan jantung, ya. Karena setiap hari jantung kita saat kita olahraga itu dipacu, jadi otot-otot kita jadi kuat. Dan yang terpenting adalah banyak minum air putih. Tips yang terakhir, tips yang kelima adalah jangan fokus dengan timbangan. Timbangan itu kenapa nggak penting, nggak terlalu akurat, karena apa? Biasanya kalau diet yang sehat ya, diet yang sehat itu biasanya kan diimbangi dengan olahraga. Nah, kalau kita rutin berolahraga, otomatis otot kita itu udah semakin kuat, masanya semakin naik ya, semakin ada otot lah. Biasanya yang lembir sekarang berotot ya, karena lemaknya udah mulai habis, ototnya udah mulai keluar. Nah, otot itu lebih berat dari lemak guys. Simpelnya kalau orang hanya ingin menurunkan berat badan, dia udah bener-bener
fokus ya, hanya fokus berjalan mengikuti aturan selama dia ingin mengurangi berat badan. Dan ketika berat badannya sudah tercapai ideal seperti yang dia inginkan, ya udah dia normal kembali, makan sesuka hati apa aja. Yaitu sama aja bohong, itu percuma ya kan, bakal hancur lagi, BB membengkak lagi. Berbeda dengan orang yang sudah menjadi gaya hidup dia, menjadi habit. Jadi itu selamanya, seumur hidupnya itu bakal sehat, bakal langsing ya. Angka 55 kg itu bukan hal yang mudah. Dari aku berat badan 64 terakhir ya, aku lagi gendut banget itu 68, terus minum-minum ini itu 64. Jadi kalau aku bisa, kalian semua juga pasti bisa ya, pasti bisa. Yang penting pertama diniatin dulu. Yang kedua kalau udah niat ya udah mulai coba jalan pelan-pelan. Ya lama-lama juga bakalan terbiasa. Kayak aku, ini juga semua jauh dari kebiasaan hidup aku. Tapi aku membiasakan diri untuk sehari-harinya seperti ini. Akhirnya ya memang iya, dengan sangat alami tanpa harus mengeluarkan uang lagi untuk beli ini dan itu, aku bisa kok hanya 2 bulan dapat BB sudah di angka 55 kg. Sebenarnya sih nggak ada target sih harus di BB berapa. Yang penting aku pakai baju udah gak karung hamil. Aku udah gak berasa yang sering tegang lehernya. Hanya berniat untuk memotivasikan kalian semuanya. Good job. Biar ya hidup lebih sehat itu nggak ada ruginya kok, ya enggak. Jadi tetap semangat, sehat. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa, sekali lagi aku ingetin, subscribe channel aku biar aku makin semangat lagi buat video-video yang oke ya buat kalian semua. Jangan lupa kasih jempol manisnya buat aku, Mary sama Maminya Tel Aviv. Komen juga di bawah ini kalau emang ada yang pengen kalian tanyakan, monggo silakan. Nah, dan jangan lupa share kalau emang kalian merasa tips-tips dari aku ini luar biasa, bombastik, dan spektakuler. Silahkan dibagikan ke semua sosmed kalian biar makin banyak yang paham dan semakin banyak yang mulai mencoba untuk merubah hidup sehat. Oke, sekian dan terima kasih. Tunggu lagi video-video aku berikutnya ya guys.